hal-hal seperti kan semua ayat-ayat di ini di perjanjian lama memang salah satu misalnya mengobati kusta dengan pakaian copan camping berjalan, itu juga kan secara sains tidak bisa, tidak mungkin kan seperti itu dok. Kita tahu kusta itu kan penyakit yang disebabkan Mycobacterium leprae atau morbus Hansen. Lepra. Itu kan bakteri gram negatif secara dengan TBC. Obatnya ya rifampicin, DDS, Lampren kan gitu dok ya. Betul. Ada obat rutin 6 bulan. Kalau misalnya disuruh potong burung baru dipercikan darahnya dalam rumah, itu kan kayaknya tidak, menurut Pak Dokter bagaimana? Itu kan adat atau tradisi Yahudi. Ya. Bisa tidak menyebutkan itu? Ya, keyakinan mereka saat itu sama seperti paranormal atau dukun sekarang, apapun ramuan-ramuannya mereka sembur apa semua tentang keyakinan mereka itu kan tentang keyakinan, tidak bisa secara medis, ya kan? Iya, logik. Secara medis tidak bisa, karena itu kuman, bukan penyakit kutukan, bukan penyakit yang berkaitan dengan kuman, bukan penyakit karena kesurupan harus dipercikan darah. Bahkan darah itu kalau dipercikan bahkan menjadi kuman itu dok ya, membawa kuman malah. Lihat darahnya, ya kan? Darahnya. Darah itu, ya kan? Makanya kita ditindakan harus pakai handscoon supaya jangan tercemar dengan darah, ya kan? Betul. Bagaimana kalau HIV misalnya di situ ada luka kita terinfeksi malah. Nah gitu. Jadi itu tidak berlaku dok ya, KB? Enggak berlaku lagi. Iya, oke. Kalau seperti itu tidak masalah, karena memang dari Dokter Adi, saudaraku dari Kristen, bahwa itu berlaku sampai zaman Yohanes, tidak berlaku lagi perjanjian lama. Saya kira begitu, Bung SJ, Mers. Bung Rambe, ada mau ditanyakan Bung Rambe? Ada. Silakan Bung. Waras, Bapak Adi. Waras. Pak Rambe ya? Opung Rambe? Yes. Ya, udah pernah saya ingin ngomong sama Bapak, tapi nggak dikasih ruang waktu itu. Boleh saya bertanya, Bapak Dokter? Silakan, Dokter Opung. Adi. Ini M-nya ini apa ini? Marpaung atau apa ini? Marpaung ya. Oh, jadi mau tabe dulu ya, tabe. Dokter bukan dokter. Dokter Marpaung yang di Sumber Waras dulu, apakah masih kenal atau ada kerabat? Namanya? Barani. Dokter Barani Marpaung. Waduh, nggak tahu, panjang kali itu gelar titelnya itu. Ya, saya hanya kenal Profesor Dr. Buloni Marpaung yang di Medan. Kalau Barani itu nggak sempat lagi saya kenal. Iya. Jarak umur saya dengan beliau itu, dokternya itu dia dapat dari Washington University. Jarak umur saya 20 tahun lebih, barangkali sudah tiada ya. Tapi sempat beliau menjabat direktur di Sumber Waras. Pertanyaannya Bapak Marpaung, atas medis ya, secara medis. Puasa itu apakah ada pengaruh terhadap penyakit-penyakit bawaan sebelum puasa gitu? Contoh ibaratnya lambung sakit, asam lambung. Mungkin bisa pencerahan Bapak Dokter Adi. Baik, minta izin Pak Hussein. Jadi saya dulu saya penyakit mah sebelum masuk di kuliah kedokteran. Jadi saya Kristen setelah di tingkat 3. Walaupun saya Kristen sejak lahir di HKBP, tetapi saya belum kenal kebenaran. Nah, ketika saya di kuliah Fakultas Kedokteran semester 5, ada ilmu gizi. Kebetulan dosen gizi itu adalah penginjil. Diterangkanlah bagaimana seharusnya puasa. Sebenarnya tidak makan 3 hari, tidak minum 3 hari 3 malam, tubuh kita masih sehat, masih bisa bertahan hidup. Jadi saat itu saya diterangkan tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, dan disitulah saya lahir baru mengenal
kebenaran mengaku diri saya Kristen. Sebelumnya saya lahir besar di Kristen KTP. Karena dosen saya ini ahli gizi, kebetulan dia penginjil, diterangkan bahwa tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam tidak akan membuat meninggal dunia. Jangan takut. Justru sakit mah itu orang kebanyakan tidak mau puasa, udah cemas duluan. Kalau kita cemas, khawatir, asam lambung sudah meningkat. Padahal saya sendiri mengalami sakit mah waktu di SMA, tapi setelah semester 3 sembuh saat saya puasa. Ambil tindakan puasa, tidak makan, tidak minum, 24 jam. Tahan. Jadi tidak makan, tidak minum selama 24 jam itu. Jadi ada puasa Ester 3 kali 24 jam. Kalau puasa Yesus kan 40 hari 4 malam, kita tidak sanggup melakukan itu. Karena secara medis, 3 hari 3 malam tidak mendapat masukan cairan, itu bisa bertahan. Nah itu. Jadi saya sendiri pernah sakit mah justru sembuh ketika saya puasa. Jadi tidak ada hubungan gara-gara puasa sakit mah. Gitu Opung. Persis ucapanmu itu dengan ucapan almarhum Dr. Marpaung itu. Saya berobat dulu dengan beliau, saya ke rumah sakit Sumber Waras. 1B apapun dia tidak berikan obat dengan saya, cuman perintah saya, kamu berpuasa. 3 hari kau berpuasa, tidak ada perubahan, baru kamu datang lagi temuin saya. Nah, di samping itu juga, dia berikan kepada saya waktu ini cerita 40 tahun yang lalu ya. Iya, Opung. 40 tahun yang lalu Sumber Waras. Setiap kamu sebelum berbuka puasa, dia bilang, cari madu asli. Madu asli, jangan campur sedikit apapun, terkontaminasi jangan. Sama kunyit putih. Makanya dulu beliau itu lagi dokter di Sumber Waras itu paling tersibuk di dunia barangkali dokternya itu. Karena dia kombinasikan antara apa istilah sekarang ini herbal ya. Herbal ya. Dengan ya. Jadi lebih banyak dia memberikan herbal kepada pasiennya daripada obat-obatan dari apotek itu. Nah, saya lakukanlah itu dengan apa yang dianjurkan kepada saya, madu original sama kunyit putih diparut. Mudah-mudahan netizen kita yang ada di room ini ya mendengar. Diparut, tidak juga terkontaminasi air apapun. Diparut karena dia sudah ada cairan di dalam kunyit putih itu. Itulah diperas setengah gelas, dicampur dengan madu yang original tadi 2 sendok. Ini dari dokter Marpaung ini ya. Ya. 3 kali. Hari keempat saya datang menghadap dia, saya katakan sudah tidak ada lagi, sembuh sampai alhamdulillah sampai sekarang ini. Asam lambung saya sudah enggak ada. Tuh. Puasa obatnya plus dengan tadi ramuan herbal ataupun natural. Sampai sekarang nggak ada lagi. Nggak pernah kumat, nggak pernah, rasanya pun nggak, udah lupa lagi saya bagaimana itu asam lambung itu. Begitu Bapak Dokter. Jadi oleh karena itu puasa itu pun selain daripada ibadah bagi kita, baik Kristiani pun ada puasa, Muslim pun ada puasa, kami ini adalah merupakan juga bagian daripada obat. Nah di situ saya diceramain sama dia. Puasa itu, waduh, dia analisa lah dengan sedemikian rupa melalui medis. Diterima akal saya benar semua. Jadi ya karena kita pada waktu itu masih remaja, apa aja mau dimakan di pintu jendela pun kalau masih bisa dimakan kan itu persoalannya. Jadi sehingga tidak pernah pada waktu itu istirahat itu lambung segala macam dan juga dipengaruhi oleh pikiran dengan pada waktu itu masih juga suka-suka minum alkohol, bir dan segala macam. Itu diharamkan selain daripada ajaran agamamu, keyakinanmu, tapi juga demi kesehatanmu, hentikan semua itu Pak Rambe. Itu Bapak Dokter Marpaung. Makanya, wah luar biasa beliau itu. Tidak pernah mendengar nama itu kah? Dokter Marpaung, SPOP, apa-apa pun panjang itu gelarnya itu.
Gak sempat lagi saya kenal. Tapi itu Profesor almarhum Boloni Marpaong pun Usu. hanya nama aja yang saya tahu. Tapi anaknya Dr. Frans 1 tahun senior saya, ada beberapa anaknya yang spesialis juga. Hanya nama aja yang tahu, karena saya kan di Tapanuli, tempatnya di Lagu Boti, mereka kan di Medan, jadi hanya nama tahu. Iya. Izin Opung, sudah selesai? Sudah cukup. Oke, terima kasih Opung ya untuk. Saya tambahkan sedikit saya tambahkan. Jadi dalilnya jelas umum dalam Islam itu sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya engkau sehat. Jadi dalam konsep seperti puasa, karena asam lambung kalau pH-nya terlalu tinggi itulah yang merusak. Jadi pikiran ini kan kalau kita puasa agak tenang. Jadi salah satu fungsi daripada puasa adalah bagaimana ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, sehingga pikiran itulah yang membuat biasa asam lambung meningkat. Sehingga asam lambung yang meningkat menyebabkan iritasi pada lambung dan terjadilah penyakit ma. Jadi orang-orang berpuasa dengan sempurna, betul-betul puasa, tidak berpikir macam-macam, itu yang bisa menghambat asam lambung. Yang kedua, kunyit putih itu memang nampaknya banyak, salah satu antimikroba, yang kedua sebagai bisa mengikat racun-racun yang ada dalam tubuh, banyak fungsinya dalam konteks medis ya, sehingga perpaduan keduanya itu memang bisa menyembuhkan penyakit. Seperti itu, Bang. Dokter Husaima. Saya kira demikian. Ya, sebentar, ada pertanyaan Dokter Husaima. Beberapa konsultasi dengan waktu saya dulu kuliah di Pasca UI, kan berseberangan itu dengan pascanya kedokteran. Mereka mengatakan pada waktu itu bahwa puasa itu bisa menghilangkan sebagian toksin-toksin yang ada dalam darah. Apakah benar menurut pendapat Pak Dr. Husaima? Iya. Jadi dalam penyerapan makanan itu hanya 8 jam. 8 jam berlaku. Jadi dalam sehari itu kan kita sahur, taruhlah kita mulai puasa jam 5. Hanya 5, 1, 6, 8 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jam 2 siang sampai jam buka puasa itu, di situ tempat pembakaran zat-zat yang tidak berguna itu. Sehingga toksin-toksin itu. Toksin-toksin itu. Jadi ada fase istirahat khusus sehingga tubuh itu berusaha untuk menghilangkan seluruh toksin-toksin. Benar itu. Seperti itu. Fungsi dari puasa itu. Pembakaran seluruh radikal-radikal bebas yang beredar dalam tubuh. Sebentar Bapak Dokter. Karena saya pribadi, kalau puasa itu berat badan saya naik bukan turun. Ya. Karena pikiran terjaga, Om. Artinya pikiran kita aman, makanan bagus, hormonan berjalan bagus, metabolisme dalam tubuh bagus, berat badan bisa naik. Itu dia. Ada orang-orang seperti itu. Jadi berarti puasanya dinikmatin ya. Ya, artinya puasa itu tidak menjadikan satu beban, dia ikhlas untuk menjalaninya tanpa memikirkan sesuatu, betul-betul semuanya berpuasa. Sehingga bukan manfaat yang dijanjikan Rasulullah bahwa berpuasalah kamu supaya kamu sehat itu terciptakan gitu. Karena ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, puasa hati, puasa mata, puasa telinga, puasa pikiran dan sebagainya. Kalau sudah sampai tingkat seperti itu puasa kita, berarti sudah tingkat khusus kan. Insya Allah dampaknya jauh lebih dahsyat. Ketimbang hanya melahan makan dan minum. Seperti itu, Pak. Barakallah. Ustadz Juma, mohon barangkali lebih dalam pendalamannya Guru Besar. Siap, Opung. Terima kasih, Pung ya. Mohon maaf. Ada Ustadz Juma itu, kasih Ustadz Juma pendalamannya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Opung. Saya cuma tertarik bertanya kepada narasumber dari teman Kristen tadi. Masih ada beliau? Masih Bang, Pak Adi. Iya. Masih Pak Juma. Baik. Tadi saya mendengarkan saudara kita mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai Yohanes. Saya rasa itu kutipan dari Lukas 16 nomor 16. Nah, ini bukan pernyataan Yesus dan juga bukan pernyataan Tuhannya Bani Israel, tapi ini hanya pernyataan seorang tabib asisten harian daripada Paulus. Saya ingin tanya kepada Pak Dokter, ya ini dokter atau gimana gitu? Dokter atau dokter saya nggak paham. Dokter. Kalau ada dokter itu adalah orang-orang yang cara berpikirnya pasti sistematis. Saya ingin tanya kepada saudara saya ini, kalau misalnya dikatakan oleh si Lukas bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes, ini berlaku untuk orang-orang Yahudi yang memiliki perjanjian kekal dengan Tuhannya atau gimana itu Pak? Makasih. Baik, mohon izin Pak Dokter Sama. Jadi Silakan Dok, silakan. Pak Ustadz Juma memang sudah lama saya kenal dan akhirnya saya ketemu. Baik. Dan inilah yang saya tunggu-tunggu. Ya, saya sering masuk ke Zoom-nya selalu gangguan sinyal. Ya, jadi udah 4 tahun yang lalu saya udah kenal itu. Jadi Baik, Pak Juma, Dokter. karena saya ini percaya Bible itu semua firman Tuhan. Jadi kalau Pak Juma nggak percaya, ya itu tidak dipaksa, ya kan? Jadi karena ini adalah firman Tuhan, dasar itulah keyakinan saya. Yang tertulis itu, semua tulisan itu, mulai dari perjanjian lama, kejadian, Wahyu itu adalah firman Tuhan. Ini keyakinan saya. Dan dari keyakinan itulah saya hidup dan mengaplikasikannya di dalam hidup saya. Sekalipun banyak atau ada beberapa pendeta menerangkan tidak seperti yang tertulis di situ. Jadi kami tadi sudah diskusi sama dokter bahwa kami sepakat dalam diskusi kami itu. Jadi kalau belum berlaku, kalau itu belum batal sampai sekarang, maka tadi di imamat sakit jamur tadi harus dikurung 7 hari. Kalau itu memang masih berlaku, berarti setiap orang yang jamuran 7 hari mereka akan diisolasi. Jadi alangkah bodohnya orang-orang Yahudi yang memegang kitab itu, setiap jamuran berarti itu dianggap kutukan dan harus 7 hari diisolasi di rumah. Padahal obat jamur gampang sekarang, bisa 1-2 hari bisa sembuh, begitu. Jadi kalau itu belum dibatalkan, setiap orang yang berdosa harus datang kepada imam mempersembahkan domba atau lembu untuk setiap dosa yang dilakukan. Tenggelam suaranya Pak Dokter. Hilang Suaranya menghilang. Dokter Adi? Ini beneran dokter ini? Dokter atau doktor? Dokter dong Bang Suma. Oh, dokter, baik. seperti saya. Siap. Nah, ini bagus berarti. Ya. Jadi Bisa saya tanggapi Pak Dokter? Silakan. Tidak, sudah hilang ini. Saya masih masuk ya. Oh, masih. Silakan. Ya, tadi kan gua jadi aku bilang kalau masih gimana? Udah siap belum? Jadi kalau itu masih berlaku, betapa bahwa setiap orang Yahudi, setiap orang berbuat dosa kan harus menghadap imam untuk pengampunan dosa. Itu kan hukum Taurat. Dan korban penghapus dosa menurut hukum Taurat itu lembu jantan atau domba jantan. Kalau 1 kali berbuat dosa, 1 ekor lembu jantan atau domba jantan. Kalau 10 kali dia berdosa 1 hari, berarti 10 ekor lembu jantan atau domba jantan dipersembahkan untuk penghapus dosa. Dan itu sampai sekarang sebenarnya kalau mereka lakukan
saya rasa tidak ada yang mampu melakukannya. Tetapi itu sudah terjadi. Ya, maksud saya gini loh Pak, apakah kemudian Yesus tidak mengetahui bahwa hukum Taurat itu ternyata berlaku sampai Yohanes? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai sebelum langit dan bumi ini lenyap, itu diterangkan. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau Bapak mengatakan bahwa bodoh orang yang melakukan hukum Taurat, berarti itu sama halnya seorang dokter mencemooh firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu ya pasti dikatakan untuk memperbaiki seseorang atau umat. Nah, kalaupun misalnya ada kesalahan yang sekarang ini tidak berkesesuaian dengan ilmu kedokteran, dengan apa yang tertuang di dalam kitab orang Yahudi yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan, ya mungkin benar apa yang dikatakan oleh Musa bahwa kegemaran orang-orang Yahudi itu merubah-rubah firman Tuhan. Karena kenapa? Menurut hasil penyelidikan saya pribadi, dalam kitab Ulangan 11 misalnya nomor 1, kemudian di dalam Yeskel 20 nomor 19, Yeskel 18 nomor 9, lalu kemudian Ulangan 17 nomor 11, juga diterangkan di Ulangan 19 nomor 17, bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan itu harus dilaksanakan dengan setia. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 19 nomor 17, kalau ingin mendapatkan hidup, maka seseorang itu harus setia melaksanakan segala perintah Tuhan. Jadi tidak ada kemudian pengajaran nabi-nabi yang menerangkan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel berlaku hanya sampai di Yohanes. Ini hanya ucapan Lukas. Artinya ketika kita melihat di dalam Kejadian 17 misalnya, Tuhan mengatakan perjanjian kekalku adalah engkau harus bersunat. Nah, kalau dikatakan perjanjian kekal, berarti tidak pernah bisa dirubah. Tapi kalau kemudian ternyata berlaku hanya sampai Yohanes, ya ini yang membingungkan. Yang mana yang benar? Firman Tuhannya atau karangan Lukasnya? Nah, melihat daripada Bapak adalah seorang dokter, ya ini yang saya tidak habis pikir, kok bisa gitu antara pikiran manusia yang dituliskan oleh Lukas dengan kemudian yang firmankan oleh Tuhan. Bapak katakan ini lebih valid daripada yang dituliskan Lukas karena ini adalah firman Tuhan. Nah, ini juga kalau dikatakan firman Tuhan, apa dasarnya? Sementara Lukas ini bukan murid Yesus, Lukas menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus, sementara yang dituliskan Musa itu jelas diterimanya dari Tuhan. Nah, menurut pengakuan iman daripada teman-teman Yudaism. Lalu kemudian kembali Pak Dokter ke dalam apa yang Bapak akui bahwa segala yang tertulis itu adalah firman. Ini kalau diteliti lebih jauh ini, mohon maaf saya harus katakan sangat jauh daripada apa yang menjadi kriteria sebagai firman Tuhan. Karena di dalam pijakan saya menelaah kitab Bapak, kalau kita melihat di dalam pengakuan Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, artinya bahwa firman itu datangnya dari Yesus, kemudian disampaikan kepada muridnya. Nah, sementara kita tidak bisa mengetahui mana firman-firman yang terlontar dari Yesus kemudian dituliskan. Karena pada saat kemudian Yesus itu mengajar di Yerusalem atau mengabarkan berita Injil kerajaan Tuhan kepada Bani Israel, tidak ada instruksi Yesus kepada si fulan untuk menuliskan semua firman yang dia sampaikan. Tidak ada yang diuraikan di situ, terkecuali satu di kitab Injil Filipus, Injil Maria, Injil Barnabas, Injil Thomas. Itu ada pernyataan-pernyataan Yesus untuk memerintahkan muridnya menulis. Sangat disayangkan Injil-Injil ini dianggap sebagai Injil palsu oleh gereja. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, Pak.
Tadi Bapak mengatakan sampai kepada Yohanes. Nah, apakah Yesus tidak tahu? Sampai Yesus ini mengatakan bahwa tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, ya, sampai bumi ini lenyap, langit ini lenyap. Barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di langit. Pertanyaan saya kepada Pak Dokter, nanti Bapak juga boleh tanya kepada saya, kalau ada waktu, kalau diizinkan oleh teman-teman. Yesus apa nggak tahu kalau Torah itu hanya sampai Yohanes, sampai dia mengatakan tidak boleh dihilangkan setitik pun sebelum langit dan bumi itu lenyap, di dalam Matius 5. Silakan Pak Dokter. Baik. Jadi kalau saya jelaskan semuanya, ayat-ayat yang Pak Juma itu, pemahaman Pak Juma berbeda dengan yang saya pahami. Jadi kalau perjanjian kekal tadi itu di Kejadian 17 ayat 10 sampai 19. Perjanjian kekal itu, sunat itu antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham pada garis Ishak. Karena sunat itu harus disunat pada hari ke-8. Ishak disunat bukan hari ke-8, tetapi Abraham bukan hari ke-8. Ishak bukan hari 8, bahkan budak-budak di sana bukan hari 8. Jadi perjanjian sunat itu di Kejadian 17 ayat 10 sampai 19 itu dan antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham dari Ishak. Itu. Jadi tentang hukum Taurat yang Bapak kutip dari Matius 5 ayat 17. Memang sudah saya pernah terangkan ini sama Bapak sudah lupa. Jadi saya bacakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita garis bawahi melainkan untuk menggenapinya. Di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi menurut pemahaman saya, sebelum semuanya terjadi ini adalah setelah digenapi. Setelah Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat yang tertulis di Lukas 24 ayat 44, bahwa apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Itu sudah tergenapi, maka setelah itu tergenapi, satu iota atau satu titik itu sudah boleh dibatalkan. Kenapa? Karena hukum Taurat, kitab para nabi, dan itu tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di situ. Masih menantikan Mesias di situ. Jadi pemahaman Pak Juma hanya satu titik tadi tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditiadakan. Padahal di situ ada koma, sebelum semuanya terjadi. Kata semua terjadi di Matius 5 ayat 18 ada hubungannya dengan Matius 5 ayat 17. Dan saya sudah jelaskan kemana di ayat lain juga, di Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Jadi setelah Kristus datang, hukum Taurat bukan penuntun lagi. Dan di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan seluruh aturan dan ketentuan hukum Taurat dan menyatukannya dengan aturan Kristus. Artinya, aturan peraturan yang dibuat oleh hukum Taurat itu dibatalkan, digantikan dengan aturan baru. Contoh, di Matius 5 ayat 20. Pak Dokter? Ayat 30, Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu hukum Taurat. Itu dibatalkan, digantikan. Bukan kalau dibatalkan berarti sudah bisa berzina. Tidak.
dibatalkan atau digantikan dengan ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya, kalau berzina kan melakukan hubungan suami istri yang bukan muhrinya atau bukan pasangannya. Tetapi itu hukum Taurat, itu dilarang. Tetapi menginginkan orang dalam hati pun itu sudah berzina. Kemarin kalau nggak salah di jumpa Ustadz Juma saya dengar ada niat amalan yang salah pun sudah dicatat malaikat. Ada niat amalan yang baik sudah dicatat malaikat. Benar, itu seimbang dengan ini. Ada niat yang jahat pun udah berdosa. Ada niat berzina pun belum berzina. Jadi seperti kalau nggak salah, mohon dikoreksi Pak Juma, ada amalan yang baik langsung dicatat malaikat. Ada amalan yang tidak baik dicatat malaikat. Kenapa malaikat mencatat? Karena amalan yang baik itu padahal belum baik, belum berbuat, tetapi ada amalan atau niat. Koreksi kalau salah. Demikian juga ini, jangan berzina. Itu hukum Taurat. Dibatalkan itu. Digantikan dengan apa? Menginginkan dalam hati untuk berzina, itu yang hukum yang terbaru. Satu. Yang kedua, ada lagi beberapa. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu dibatalkan, digantikan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ayat yang lain juga ada, kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu kitab Taurat. Dibatalkan, digantikan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti itu Pak Juma, maksudnya kenapa dibatalkan seperti itu? Karena hukum Taurat itu tidak sempurna, karena ada tertulis di Ibrani 8 ayat 7, bahwa hukum yang pertama itu, saya bacakan, hukum 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Ayat 13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Sebenarnya banyak lagi yang saya YouTube yang punya Pak Ustadz Juma yang saya baca, saya ikuti, tetapi sayang ketika saya harus ikut selalu ada gangguan. Tadi pun hampir-hampir gangguan, saya nggak bisa ngomong. Jadi pemahaman, pengetahuan Pak Ustadz Juma itu banyak tentang Alkitab, tentang Bibel, tetapi kurang tepat. Baik. Izin Makasih, Gurunda, Pak. mohon maaf. Ya, Boleh? Gini, Gurunda, awalnya kan kita topiknya itu kan penciptaan manusia berdasarkan sains dan perspektif kedua agama. Awalnya nih, kita mau buka topik baru atau gimana, itu terserah Gurunda. Atau kita tutup dulu, kita buka topik baru, atau mau melanjutkan? Tutup dulu ini, nanti buka Zoom baru. Ya, saya sedikit berdengar sebelum Bang Suma, itu kita adalah Muslim. Itu kalau baru berniat untuk melakukan sesuatu perbuatan jahat, itu belum dicatat, saudaraku, Dr. Adi. Nanti dilaksanakan baru dicatat. Tapi kalau kita berniat untuk berbuat baik, itu dicatat sudah satu. Nah itu. Jadi niat untuk berbuat jahat belum dicatat. Yang saya pahami. Nanti Ustaz Suma bisa melengkapi. Tapi berniat untuk berbuat baik sudah dicatat. Nah nanti dilakukan perbuat jahat itu baru dicatat. Dan perbuatan baik juga dicatat. Tapi nilainya 10. Gitu. Ya, silakan Ustaz Suma kalau ada mau buka topik baru atau melanjutkan, silakan. Anaknya gimana? saya tergantung dokternya kalau masih mau. Soalnya boleh. kan di sini Gurunda ada dari jw.org nih. Kemungkinan Katolik. Pak JW? Memang tadi itu tentang pembatalan hukum Taurat ini memang menjadi masalah barangkali. Dr. Adi. Ya. Dr. Adi, pembatalan hukum Taurat ini memang sedikit memang ada kontradiksi ya, perbedaan pandangan. Memang situ barangkali
menurut Radi tadi Ya, Dilihatnya mengatakan apa yang Yohanes. saya katakan itu dokter semuanya keliru katanya, bukan pada tempatnya. Kata dokter. Ini yang saya ingin luruskan dari Pak Dokter. betul. Jadi Adinda siapa tadi? Oji, kalau bisa saya klarifikasi dulu dengan Pak Dokter sebentar kalau boleh. Oke, silakan Gurunda, nggak apa-apa, silakan. Ya, Pak Dokter yang harus belajar untuk membedakan pernyataan Yesus dengan pernyataan pengarang kitab Anda. Itu poin. Dan Pak Dokter juga harus belajar membedakan antara firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan perkataan pengarang-pengarang kitab Bapak di perjanjian baru. Jangan kemudian perkataan firman Tuhan Anda gugurkan dengan perkataan Paulus, Pak Dokter. Nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi gini, ketika Pak Dokter mengatakan bahwa perjanjian Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang sifatnya kekal itu kemudian dibatalkan dengan mengambil analisa yang tadi. Yang berzina dilarang, kemudian yang berniat berzina itu digantikan dengan apa? Siapa yang mengingini di dalam hatinya maka itu dihitung berzina. Sebenarnya di perjanjian lama juga begitu, Pak. Ya. Orang yang kemudian punya niatan berzina itu sudah dia anggap dosa. Tapi ketika dia tidak jadi melakukan itu tidak dicatat. Perjanjian lama menerangkan bahwa manusia dihukum berdasarkan atas perbuatan. Kalau kemudian dia mempraktekkan perbuatan zinanya, baru dihukum sebagai catatan dosa berzina. Gitu. Nah, kemudian yang menarik dari pernyataan Bapak, itu tidak melihat bagaimana sudut pandang daripada Yesus ketika dia menjadi rabi, ketika dia menjadi guru bagi Bani Israel. Ketika Yesus menjadi guru bagi Bani Israel, Pak Dokter, ya saya harus menekankan ini, itu Yesus dengan jelas mengatakan bahwa hidup itu ketika ingin diperoleh, satu-satunya jalan adalah menuruti segala perintah Allah. Baca Pak di Matius 19 nomor 17. Itu satu. Ya, Pak Dokter. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, kata Yesus apa? Turutilah segala perintah Allah. Lalu bagaimana Pak? Perintah Allah mau dituruti kalau semua sudah dibatalkan? Udah dibuat bonyok ya dengan matinya Yesus di tiang salib. Yang mana yang mau diturutin? Itu satu. Kedua, kalau hukum Taurat itu berlaku sampai Yohanes, Yesus tidak mungkin menekankan kepada murid-muridnya untuk melakukan hukum Taurat. Coba Bapak lihat bagaimana kemudian ketika Yesus ditanyai oleh anak muda yang kaya. Bagaimana caranya aku bisa memperoleh hidup yang kekal, wahai guru? Apa kata Yesus? Ya, semua yang disebutkan Yesus adalah hukum Taurat. Lalu orang itu bertanya, itu semua sudah aku lakukan. Apa kata Yesus? Satu lagi berarti, jual hartamu, kemudian impakkan kepada orang-orang miskin. Terus mana pernyataan Yesus, Pak Dokter? Mana pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa kamu harus mengimani aku mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk, karena menebus kalian dari dosa kutuk hukum Taurat, supaya kalian itu masuk ke dalam surga. Mana pernyataan Yesus itu, Pak? Kalau memang hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Ya. Jadi sekali lagi, Pak Dokter, ya mungkin dari segi keilmuan dokter, Bapak adalah dokter. Tapi kalau Bible, Bapak boleh tanya kepada saya. Karena ini, Bapak ternyata nggak bisa membedakan antara pernyataan Tuhan dengan pernyataan pengarang kitab Anda. Anda membawa Ibrani, Anda membawa apa lagi tadi? Lukas. Itu siapa? Pernyataan-pernyataan siapa itu, Pak? Anda mengatakan semua itu adalah firman Tuhan. Dari mana Bapak mengatakan itu adalah firman Tuhan? Yang dikatakan firman Tuhan adalah apa yang diterima Yesus dari Tuhannya untuk disampaikan kepada Bani Israel. Nah sekarang, kapan Yesus menyampaikan pernyataan-pernyataan surah Ibrani kepada Paulus? Di mana? Kapan? Kapan Yesus menyatakan tentang Lukas, menyatakan tentang pernyataan Lukas, bahwa hukum Tuhan yang datang kepada para nabi, itu hanya sampai kepada Yohanes. Kapan Yesus mengatakan itu, Pak?
Anda kemudian mengatakan itu adalah firman Tuhan. Pijakannya apa? Karena ada di dalam kitab Bapa. Lalu bagaimana dengan pernyataan yang ada di dalam kitab Bapa tentang yang dikatakan oleh Paulus, kiriman surat-suratnya kepada jemaat-jemaat? Ya, kepada saudaraku yang ada di Galatia. Aku dengan saudaraku seperjuangan, ya, senasib, dibawa kasih Tuhan dan seterusnya. Apakah itu firman Tuhan? Nah, sangat disayangkan kalau Bapak sebagai profesi dokter adalah orang yang memiliki ya pengetahuan yang sangat luar biasa. Tapi hal-hal kayak begini Bapak mengatakan saya keliru menempatkan dalil. Kalau begitu, saya kembali kepada tema dialog Bapak tadi. Di dalam kitab Bapak diterangkan, ya, di kitab Ayub, bahwa manusia itu seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Bisa nggak Bapak terangkan kepada saya itu? Bagaimana bentukan embrio ketika dia cair seperti susu, kemudian dikentalkan seperti keju? Pak Dokter tinggal pilih mana Anda buktikan pernyataan Bapak kah, pernyataan Tuhannya Bani Israel kah yang benar, atau pernyataan pengarang kitab Bapak bahwa firman Tuhan itu tidak lagi berlaku dengan matinya Yesus. Atau embrio itu ibarat keju di dalam kitab Ayub. Silakan. Baik, gara-gara embrio tadi, gara-gara keju tadi, Saudara Hendy Celebes jadi marah. Jadi saya jawab dulu menurut yang saya imani dan saya percayai, bahwa Bibel itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, hanya ditujukan kepada orang Israel. Seluruh nabi-nabi diutus Allah hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk bangsa Yahudi. Seluruh nabi-nabi yang manusia telah ditolak oleh bangsa Yahudi, nenek moyangnya. Jadi semua firman yang disampaikan Allah kepada orang Yahudi ditolak. Akhirnya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman. Jadi semua firman yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu yang ditolak oleh bangsa Israel disampaikan lagi oleh Yesus. Jadi Yesus itu menyampaikan firman karena nabi-nabi yang menyampaikan firman telah tertolak. Itu yang harus digarisbawahi. Ketika Yesus berkata Allah itu Esa, sebelum Yesus mengatakan itu, nabi-nabi yang dulu diutus Allah sudah mengatakan itu. Sembahlah Allah, Allah itu Esa. Itu kata nabi-nabi dahulu. Yesus datang setelah diutus Allah menyampaikan itu lagi, mengulang. Ini yang dilupakan. Seolah-olah Yesus berkata Allah itu Esa. Sembahlah Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Karena semua nabi-nabi itu berdoa kepada Allah. Semua yang dilakukan oleh nabi-nabi yang diutus Allah itu ditolak oleh orang Israel. Makanya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman-Nya. Itu Yesus. Yesus menyampaikan lagi apa yang telah disampaikan nabi-nabi itu. Itu poin pertama. Yang kedua, itu pun ditolak dan dibunuh. Dari mana saya tahu? Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22, bahwa saya akan pergi. Halo, Pak Dokter, silakan. Gini Gurunda ya. Tadi ya, mohon maaf sebelumnya. Tadi kan kita kan sesi tanya jawab. Baik, saya teruskan. Sorry, ada tadi pasien telepon. Jadi gitu Pak Juma. Yang pertama tadi itu harus dipahami bahwa nabi-nabi yang diutus manusia itu ditolak. Makanya Allah mengutus anaknya menyampaikan firman itu. Baru setelah itu Yesus mengatakan, itu pun ditolak. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa
saya akan ke Yerusalem, saya akan dapat aniaya, saya akan mati, dan pada hari ketiga bangkit. Ulang sekali lagi. Jadi itu poin kedua. Poin ketiga, Yesus mengatakan segala firman itu kembali kepada murid-muridnya di Yohanes 17 ayat 8. Dan murid-muridnya itulah yang menerima firman itu, bukan nenek moyang orang Israel lagi. Dan Yohanes 17 ayat 8 bahwa orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid itulah anggaran dasarnya. Tapi dulu Pak Adi, mohon maaf, ini Opung bisa di mute sebentar, Opung. Sama-sama atau sendiri-sendiri. Opung. Minta tolong bisa di mute sebentar. Opung Rambe. Ya. Ya, mohon maaf Opung. Ya, silakan Pak Adi. Pak Adi, silakan dilanjutkan. baik. Jadi setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh, Pak Adi, silakan. ya, masih ada gangguan ya. Setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya itu bahwa dia akan dianiaya dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saat itu murid-murid gak percaya atau murid-murid tidak mengerti. Tertulis di Yohanes 20 ayat 9. Dan faktanya setelah Yesus disalib, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan perkataan itu, baru murid-muridnya mengerti kitab suci itu bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Setelah itu Yesus menjumpai muridnya yang 11 orang. Kenapa 11? Karena Yudas menyesal telah berkhianat kepada Yesus dan dia gantung diri. Matius 27 ayat 1 sampai 5. Dan Yohanes 17 ayat 8 itu segala firman itu disampaikan kepada mereka. Mereka itu murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus itu juga menyampaikan kepada orang-orang yang percaya. Dan itulah pada akhirnya bangsa-bangsa lain pun menerima firman atau Injil. Yesus memerintahkan murid yang 11. Matius 28 ayat 16, ayat 19 sampai 20. Markus 16 ayat 14, 15 sampai 20. Kisah Rasul 1 ayat 8. Selanjutnya, dan Injil itu harus sampai ke seluruh bangsa, maka akan tiba kesudahannya. Maka secara iman saya secara pribadi, kiamat akan terjadi setelah Injil sampai ke seluruh dunia dan kuota orang Israel ada 1.444.000 orang. Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Jadi tentang yang ditampilkan Pak Ustadz Juma dengan Pak Hendi tadi tentang Ayub 10 ayat 10 itu penciptaan manusia yang saya pahami adalah di Kejadian 2 ayat 7 dari debu tanah. Soal dari keju atau susu itu kan keluh kesah Ayub. Tidak ada di situ cerita embrio. Makanya tadi saya dengan Dr. Saima tentang hal penciptaan di Alkitab, di Bible tidak ada diterangkan secara menjelimet seperti yang di Quran. Dan kalau dokter tadi mau menerangkan tentang sulbi apa semua itu, saya tidak respon karena saya dokter. Karena di ilmu kedokteran kami tidak pernah menyinggung itu. Jadi yang saya tahu secara sains bahwa sperma itu atau air mani itu ada di kantong testis, seminiferus namanya. Itu pemahaman saya. Kalau di Quran itu bilang dari antara tulang dada dan tulang punggung, saya tidak protes dan tidak dalam kapasitas saya untuk menghakimi atau menyalahkan Quran. Tidak. Jadi kalaupun sama seperti tadi, usia berapa janin itu punya roh? Saya tidak bisa merespon karena ilmu kedokteran saya sel jantan sel telur bertemu sama Pak Adi, mohon maaf saya potong bentar ya. Pak Yudi bisa minta tolong saya di mute dulu. Pak Yudi Hendro, Pak Yudi izin minta di mute dulu Pak Yudi. Oke, silakan Pak Dok. Ya, siap.
Nah, gitu. Jadi diskusi kami tadi tentang medis, sains, murni. Karena saya hanya tahu sainsnya tentang Bible tidak pernah diterangkan. Jadi kalau Pak Juma sama Pak Handi Celebes tadi mengatakan Ayub dari susu keju itu, saya justru baru tahu. Dan selama pemahaman saya, itu tidak ada hubungan dengan penciptaan. Karena penciptaan itu clear di 2 Kejadian 7. Dari debu tanah dihembuskan napas kehidupan. Tercipta Adam. Soal lain seperti tadi Quran mengatakan sperma dari antara tulang punggung dan tulang dada itu tidak diterangkan di Bible. Jadi saya tidak memiliki referensi tentang itu. Tentang kebenaran-kebenaran tadi, sebenarnya saya udah banyak membaca atau menonton YouTube Pak Juma, tetapi setiap pernyataan-pernyataan itu saya nggak bisa merespon karena saya kan nonton YouTube. Tidak masuk Zoom. Kalaupun saya masuk Zoom-nya, karena yang diskusi bukan saya langsung, saya nggak bisa respon. Jadi saya tertahan, akhirnya ini terpuaskan saya ngomong dengan Pak Juma. Jadi itulah Pak Juma tadi, bahwa Yesus berkata yang tertulis itu, sebelum Yesus mengatakan itu, nabi-nabi sudah mengatakan itu duluan. Nabi-nabi, semua nabi-nabi yang mengatakan itu ditolak. Makanya Allah mengutus anaknya. Makanya ada tertulis di Matius 23 ayat 34, Yesus mengutus nabi-nabi. Kok bisa Yesus bisa mengutus nabi-nabi? Bukankah Yesus manusia, anak Maria? Pemahaman Pak Ustadz Juma mungkin bahwa Yesus lahir dari Maria, manusia. Ya benar. Tapi itu kenapa terjadi? Ada prosesnya. Yesus, Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat 24, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat 5, ayat 24, Yesus sudah ada. Di mana? Di sorga. Saya sudah terangkan, di sorga itu pada mulanya adalah firman. Di mana? Di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah. Di mana? Di sorga. Firman itu adalah Allah. Di mana? Di sorga. 1 Yohanes 5 ayat 7. Di sorga ada Bapa, ada firman, ada Roh Kudus. Firman yang di sorga itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Kenapa menjadi manusia? Untuk menyampaikan firman. Kenapa harus Yesus dari sorga menyampaikan firman? Karena semua nabi-nabi tadi ditolak. Karena nggak ada semua nabi-nabi ditolak, akhirnya Tuhan sendiri mengutus anaknya, yaitu Yesus. Lalu, Yesus mengutus nabi-nabi. Matius 23 ayat 34. Yesus juga mengutus Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Tertulis di Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 26. Bahwa penghibur akan diutus oleh Yesus. Penghibur yaitu Roh Kudus diutus oleh Yesus. Jadi Yesus mengutus nabi-nabi, Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus juga memastikan akan memberi hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, aku akan memberi hidup kekal. Yesus juga akan membangkitkan orang mati. Yohanes 6 ayat 38, ayat 39 sampai 40. Yohanes 5 ayat 21, Bapa membangkitkan orang mati, anak juga membangkitkan orang mati sesuai dengan kasih karunia daripada Tuhan. Ayat favoritnya Pak Ustadz Juma, ada kesaksian Yohanes. Ada lebih tinggi kesaksian kata Yesus. Yohanes mengatakan, menerangkan jalan kebenaran, mereka pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal mendengar sehingga mereka selamat. Itu Yohanes menerangkan jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Walaupun kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sekalipun kitab-kitab suci itu menulis tentang aku, kata Yesus, tetapi kamu tidak datang kepadaku untuk menerangkan hidup itu. Nah, di sinilah Pak Ustadz Juma, kata-kata Yesus yang dikatakan di sembahlah aku, Yesus berdoa, Yesus bersahadat apa semua, itu dilakukan Yesus seluruhnya karena tugas Yesus menggantikan seluruh nabi-nabi yang telah tertolak oleh bangsa Israel. Dan tentang hukum Taurat tadi,
Kenapa Lukas 12 ayat 12? Lukas itu adalah murid Yesus yang 70, ya. Murid Yesus ada yang 12, mati 1, tinggal 11, ada lagi murid Yesus yang 70, tertulis di Lukas 10 ayat 1. Jadi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, ada lagi Lukas, ada lagi murid yang 70 itu Pak Juma. Jadi murid Yesus itu aja 70. Sebenarnya saya ini dokter. Paracetamol itu untuk meredakan demam. Saya tidak perlu tahu apa isi dan kandungan paracetamol itu. Saya tidak perlu usil dengan tahun berapa itu dibentuk. Perusahaan apa yang membuat itu. Tidak perlu bagi saya. Ada pasien datang pada saya, dia demam, pereda adalah paracetamol. Mau Bodrek, mau Panadol, mau yang generik, saya tidak mau tahu itu. Yang penting kandungannya itu paracetamol berfungsi untuk meredakan demam, saya resepkan di puskesmas. Itu yang saya tahu. Tidak perlu saya berpikir, ini tahun berapa ini dibuat? Ini merek apa? Berapa harganya? Tidak perlu itu. Yang penting datang pasien, saya anamnesa, saya diagnosa, maka obat yang tersedia di apotek puskesmas saya resepkan. Itu. Tidak perlu saya tanya, tahun berapa ini paracetamol? Siapa penelitinya? Siapa ini? Tak perlu saya, karena kapasitas saya bukan balai POM. Bukan peneliti. Saya sudah menerima utuh di apotek saya, ada paracetamol, generik, ada yang paten, ada juga obat lain yang itu. Tapi secara medis, secara dokter, saya punya kapasitas untuk mendiagnosa dan mengobati apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari, itu yang saya lakukan. Tanpa harus menyelidiki. Kalau saya teliti ini tahun berapa, buatan apa, harga berapa, saya mungkin akan kekurangan waktu. Jadi Pak Juma juga bilang, ini kitab-kitab suci ini Bapak lebih tahu dari ayat, dari orang ahli-ahli kitab, lebih tahu, itu Bapak salah besar itu. Jadi kalau Bapak sudah mengerti, membaca, Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab, sekalipun itu menulis tentang aku, kamu nggak datang kepadaku, kata Yesus. Banyak peneliti-peneliti itu, banyak meragukan. Silakan meragukannya, itu hak Bapak. Tetapi kami yang mempercaya itu, kami lakukan. Sama seperti saya mendownload Muslim Pro, saya baca ayat-ayat itu. Ayat itu ada tertulis bahwa Isa itu lahir, wafat, dan bangkit. Di dalil lain, Isa tidak disalib, tidak mati. Tapi saya tidak begitu protes. Kapasitas saya membaca Quran belum berarti saya Muslim. Membaca Bible belum tentu Kristen. Tetapi walaupun saya tahu itu, kapasitas saya kan tidak menjadi hakim, menyalahkan kitab suci yang berbeda dengan saya. Nanti penistaan namanya. Demikian Pak Ustaz Juma. Oke, terima kasih Pak Dokter Gurunda. Mohon maaf, mohon izin sebentar. Tadi kan kita kan pada saat itu, saya mau klarifikasi sebentar ya. Pada saat itu kan saya itu pada saat sesi tanya jawab ya Pak Dokter Usema dan Pak Dokter Adi. Betul? Ya, gini aja deh, dijadwalkan aja kapan Pak Dokter bisa dialog dengan saya. Biar saya undur diri. Enggak. Kita tutup dulu. Kita tutup ini session. Nah, kita buka topik baru gimana Pak Dokter Adi? Pak Dokter? Pak Ustaz Juma juga punya nomor saya. Saya sering WA, nggak pernah dibalas. Habis ini kita tutup, kita buka topik baru. Siap. Jangan dulu, Ji. Ustaz Juma itu kasih penjelasan dulu yang barusan. Oke, silakan. Iya. Kok susah kali ya? Enggak susah gampang. Silakan Pak Juma. Iya, jadi gini Pak. Bapak mengatakan hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Lalu kenapa Kristen yang non-Yahudi ini yang harus dibebaskan oleh Yesus di atas tiang salib ya, dengan cara terkutuk? Coba lo Pak, terangkan kepada saya. Oke, saya jawab. Kita tampilkan. Ya. Kenapa kitabnya orang Yahudi itu dianggap sebagai kutukan oleh Kristen? Kenapa Pak? Siapa yang ngajarin? Baik, boleh saya jawab Pak Ustadz? Iya, singkat-singkat aja Pak. Gak usah berasumsi kayak tadi. Ya, gak asumsi. Saya Galatia 3 Enggak, Bapak berasumsi. Bapak berasumsi dokter, tapi kalau dari segi pemahaman kitab Anda masih kurang. Galatia 3 ayat 13. Saya minta, Pak, Galatia itu datanya setelah Yesus. Saya minta ajaran sebelum Yesus yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan, itu siapa? Jangan bawa Paulus dulu. Baik, ulangan 21 ayat 22.
Baik. Apa Oke, yang saya diterangkan bacakan. situ, Pak? Ya. Boleh tampilkan diskusi biar kita belajar bersama. Oke. Tampilkan Pak di apa namanya? Screenshot ya. Boleh minta tolong siapa yang bisa menampilkannya? Ulangan 21 ayat 22. Surat berapa? Ulangan 21 ayat 22. Ulangan 21 ya. Ya. Terlalu bentar. Ulangan 21 nomor Ayat 22. Nah, ini dilihat ya. Pak Dokter pasti nggak nyambung ini. Lihat aja nanti. Oke, Ronald silakan. Boleh 21 23. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Oke, saya bacakan. Silakan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Inilah dasar dari Galatia 3 ayat 13 tadi. Tapi Pak Juma melarang saya memahami pemahaman gini saya. loh Pak Dokter, Anda mengambil kitabnya Bani Israel, mengatakan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dosa apa Pak yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukum mati? Tidak ada. Nah, terus kenapa Yesus harus mati terkutuk di tiang salib? Makanya aku bilang yang terkutuk itu seharusnya yang memiliki dosa yang sepadan dengan hukum mati. Terus kenapa Kenapa? Yesus yang harus dihukum mati? Karena orang Yahudi menekan Pilatus. Pilatus berkata tidak ada kesalahan yang saya temukan. Tetapi ditekan, mereka demon. Tertulis itu. Meridisak. Akhirnya Pilatus takut kepada massa. Tekanan massa itu akhirnya terserah kamu. Saya tidak menemukan kesalahan apapun yang sepadan dengan hukum mati. Dosanya ditanggung kepada datang massa. Kami bertanggung jawab atas darahnya. Itu Ya, dosa apa Hanya- Pak yang dilakukan oleh Yesus? Tidak ada dosa. Berarti Tidak ada dosa. Tetapi berarti Yesus- Pilatus berkata, tidak berdosa. Berarti Yesus tidak kena Pak dari apa yang Bapak terangkan. Karena di situ diterangkan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, tapi pengakuan Bapak tidak ada dosa. Nyambung nggak Pak itu? Baik, saya baca dulu Galatia 3 ayat 13. Bisa nggak? Saya jelaskan. Boleh silakan. Tapi yang pasti Oke. itu pengajaran yang muncul belakangan Pak. Yang jelas, inilah iman saya, inilah keyakinan saya. Iya, yang Jadi, jelas kalau yang saya sama katakan bahwa yang jadi iman Bapak itu adalah pernyataan seseorang yang datang setelah Yesus. sama seperti obat paracetamol tadi. Paracetamol di puskesmas. Bapak intervensi. Ya artinya Ini buatan imani saja mana? Pak ya. Bukan imani saja, ada data tertulis. Bapak berobat ke puskesmas, Bapak datang ke saya, Bapak percaya, ini paracetamol tahun berapa, siapa membuat, berapa harganya. Sebagai dokter saya pusing menghadapi Bapak kalau pasien saya seperti Bapak. Ya, tapi Balai POM tahu Pak kondisi isinya. Betul. Bapak enggak? Balai POM datang, tapi mereka mendrop ke puskesmas. Ada di sini Dokter Osama jadi kepala dinas, beliau lebih paham. Semua obat-obat itu di drop dari dinas provinsi, tentu sudah diawasi oleh Balai POM. Tanpa ada pengawasan tidak akan di drop ke puskesmas. Nah sekarang kalau Bible Bapak ini siapa yang ngawasi Pak? Balai POM juga? Roh Kudus ada. Oh. Roh Kudus Tuhan sendiri ada. Tuhan Nah, sendiri. itu Tuhan baru sendiri. bagus. Kitabnya. Ya. Oke, silakan lanjut. Oke. Galatia 3 ayat 13 boleh ditampilkan Pak. Ini Pak Ustaz Jum ini harus teliti. Saya lebih suka teliti, tapi jangan berselancar dulu sebelum selesai yang dibahas. Tadi ulangan itu, ulangan tadi udah tuntas belum? Belum Pak, nggak nyambung itu Pak, nggak nyambung. Saya terangkan dulu sampai nyambung. Jadi yang digantung itu adalah orang yang memiliki dosa atau kesalahan yang sepadan dengan hukuman mati. Kalau digantung tapi tidak sepadan, itu tidak terkutuk. Dan yang terkutuk itu jika mayatnya digantung sampai semalam-malaman ditinggalkan di situ. Jadi harus segera dikebumikan. Sampai di sini Pak Ustaz bisa setuju dengan pendapat saya?
Iya, terus Yesus ini mati untuk siapa, Pak? Satu-satu dulu Pak, yang saya terangkan ini bisa terima nggak? Saya terima. Bapak itu. Yesus, saya tahu cerita itu, saya ngerti, Pak. Bagaimana kemudian Nikodemus, Yusuf Arimatea, dan juga Maria minta kepada Pilatus agar mayatnya segera diturunkan. Saya ngerti, Pak. Saya paham itu. Nah, sekarang Yesus itu dulu, Pak, di Ulangan 21 jangan terus berdasarkan dulu Pak. Jadi Ulangan 21 20 ayat 22 23 clear. Ya, clear. Betul. Ini diperuntukkan untuk orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Bapak tadi mengatakan, ketika saya tanya apa dosa Yesus, Bapak katakan tidak ada dosa Yesus. Lalu dosa siapa yang ditanggung oleh Yesus di sini? Baik, jadi tadi kan Bapak bilang mana ayatnya saya tampilkan. Yang saya tampilkan saya pahami, saya terangkan. Bapak bilang saya berguru kepada Bapak. Jadi kalau pemahaman saya belum setuju, biar saya bertanya sama Bapak, udah setuju apa belum? Saya setuju dengan data orang Yahudi ini. Memang mereka melakukan hukuman mati terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Karena Bapak setuju, berarti saya nggak perlu berguru sama Bapak, karena pemahaman kita sama. Terus apa kaitannya dengan Yesus, Pak? Di sini. Galatia 3:13. Galatia 3, oke, baik. Oke. Boleh ditampilkan Pak, ini Galatia 3 ayat nomor 15 ya, 13. 13. Kristus telah, udah tampil belum? Adinda Oji bisa ditampilkan, dibantu dek. Galatia 3. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3:13. Swipe ini. Ya, Bunda. Ya, nanti sekalian masuk ke original teksnya, dek. Oh, original teks juga. Yunani ya, atau Aramaic? Supaya dokter ini paham bahwa di sini bukan di kayu salib tapi di atas pohon. Oke, sip. Gua paling demen. Jadi tertulis di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Sorry Pak, ada pasien saya ini. Halo. Sorry Pak, ya. Ada pasien. Pak, dari mana? Yang telepon tadi? Pak Rajab. Ya, Pak Rajab ya. Oke, mohon maaf, ada pasien saya Pak. Boleh. Oke, maaf ya. Ya. Silakan Guru. Tadi malam kan sudah telepon, nggak datang ya? Belum boleh ngurus Pak. Sekarang bahaya. Ada yang bisa ngemut. Dokter Adi. Oke, dilanjut Guru, silakan. Iya. Nah, Pak Dokter menggunakan Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini pertanyaannya kemudian. Sejak kapan hukum Taurat ini disebut kutukan? Dan siapa yang ngajarin? Sementara data di dalam kitabnya Bani Israel, Yehezkiel 18:19, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itu adalah orang benar dan pasti orang itu hidup. Demikianlah firman Tuhan. Aturan dan ketetapan yang dimaksud oleh Tuhan di sini pasti adalah hukum Taurat. Tapi kenapa di pengajaran yang kemudian dijadikan dasar untuk mematikan Yesus di tiang salib dengan cara terkutuk, itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Ini poinnya, siapa yang mengajarkan kalau ketetapan Tuhan itu adalah kutukan? Belum lagi kalau kita masuk ke original teks. Untuk Galatia 3:13 ini bukan dikatakan di kayu salib, tapi di atas pohon. Krimapenov, epik slow. Slow itu pohon. Jadi Yesus mati di atas tiang salib dengan cara digantung pada pohon.
Pak Dokter? Pak Dokter punya pasien. Iya, Berarti Tanpa sadar sebenarnya Pak Dokter apa lah yang yang harus dikatakan Gurunda diobati. tadi ternyata seirama dengan teks Ibraninya. Iya. Dicoba aja deh. Di KJV juga begitu, di Ya atas benar, pohon. yang dikatakan oleh Gurunda itu sangat benar karena bisa dikonfirmasi. Nanti saya kasih satu lagi perbandingan teks yang dimana salib dalam original teksnya itu seperti apa. Ya. Nah, mari kita lihat. Bahasa Nanti kita Inggrisnya juga tree. Ya, that's right, benar. Tree. Nanti kita bakal menggunakan Aramaik sama Al-Quran yang berbahasa Ibrani juga. Karena di dalam An-Nisa 157 dalam terjemahan Ibraninya itu juga ada kata salib di situ. Iya. Jadi tadi kalau dikatakan Adinda, tadi kalau dikatakan obat apa tadi dia bilang tuh? Paracetamol. Paracetamol. Iya. Paracetamol kenapa? Sebenarnya bukan paracetamol yang Bapak ingin kasih, harusnya paracetamol, tapi Bapak kasih pasiennya itu Combantrin, tidak nyambung, Pak. Itu dia. Habis. Nah, kita lihat dalam di sini Galatia 3 di 13, biar saya nggak mengada-ngada, saya sesuaikan dengan perkataan Gurunda tadi ya. Nah, Galatia 13 di situ dikatakan hammasyah pada otanu miqallat hattara biqah syahaya liklala bi'adenu shken hakatuf omer kelilat Elohim talui, awas hati-hati jangan di framing. Talui artinya tergantung, menggantung, gantung, ya. Al di atas, sorry, agak tebal, merah. Itu bahasa India bagaimana itu? Bukan, Ibrani Ustaz. Pohon. Nah, nanti kita kasih satu lagi teks pembanding di dalam. Jadi bukan Combantrin ya? Bukan ini Paramex ya tadi, bukan itu. Bukan. Nah. Tapi yang dia kasih. Bukan. Nanti saya konfirmasi juga dalam teks pembandingnya. Iya benar Gurunda. Itu jangan terlalu jujur Gurunda, nanti terguncang. Ya Pak Dokter harus disadarkan, bukan kita benci. Makanya tadi Oji ketika mau jangan sampai dia belum apa-apa udah pasien kan. Dalam Matius 10:38, Matius bab 10 nomor 38, di situ dalam Indonesianya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di situ ada kata salib. Nah, di kata salib, juga bisa kita lihat dalam teksnya di sini dikatakan umishe eno lokeach et selavu. Berarti benar. Berarti benar salib itu. Ya. Itu baru benar salib. Nah, salib, itu salib. Nah, mari kita cross check dalam teks Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, An-Nisa 157. Kita ambil teksnya saja ya, bukan pemahaman tafsirnya, tapi kita cross check teksnya biar pembandingnya gitu. Biar saya membantu Gurunda agar orang tahu Gurunda nggak asal ngomong. Gitu. Kita lihat di sini, insya Allah kelihatan ya. Yang saya dokter akal, dokter iman saya ini. Jadi, kita lihat An-Nisa 157. Anda boleh dokter pada pasien-pasien yang penyakitan cacingan. Tapi kalau giliran kayak begini, saya dokternya. Anda jadi pasien. Kita lihat di dalam Al-Quran An-Nisa 157. Ini surat 4, An-Nisa 157 dalam terjemahan berbahasa Ibrani. Sama itu, Dek. 157-nya sini ya. Salib juga di situ. Misalnya kelihatan ya. Nah, di situ dikatakan Umishum syaham amru enno haregnu et hammasyah Yeshua ben Miriam syeliah Allah, utusan Allah, ekhem lo harago oto welo selavu, sama teksnya. Sama. Perhatikan
Saya ke stabilo biar Gurunda juga jelas. Jelas yang saya stabilo itu Gurunda? Iya. Hurufnya saya tulis ya, hurufnya sode, lamet, Lamet. bet, suruk, faf. Wow, silabu. Ya. Hurufnya sode itu kan gundul kan? Kita cross check dengan Matius 10:38 tadi. Kalau kayak gini nggak bisa di framing, mohon maaf salah alamat kalau lu framing. Exegesis nggak laku soalnya. Di dalam Matius 10:38. Ini bahasa, perkara lu nyembah siapa bodo amat. Nah, sama ya. Cuman ini bernikut. Hurufnya sode, lamet, bet, faf, silabu. Sama ya hurufnya? Berarti apa yang dikatakan Guna nggak mengada-ngada kan? Benar ya? Bisa di cross check ya? Bisa dilihat telanjang manusia. Versi ininya deh, versi KJP dulu. Coba, kalau mereka bahasa Ibrani ini kurang paham. Oh KJV, oke sip. KJV, ya KJV mau lihat yang ke ayat mana? Yang tadi coba di Kisah Para Rasul. Ayat pas bab Kisah Para Rasul yang terkait dengan salib itu. pasal. Coba di Kisah Para Rasul 13:29. Kan KJP ini lebih tua 13:29. daripada Lembaga Kitab Indonesia. Iya. Jadi ya. Tree, pohon. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Bahasa Indonesianya sebentar saya belah. Salib. Salib. Bahasa Ini Inggrisnya pohon. sendiri? Pohon. Ini pohon. Ini salib. Sama nggak pohon dengan salib? Oh, nggak sama dong. Oh, nggak sama. Orang Ya kepercayaan udahlah juga kalau tahu gitu. pohon Ya dan Pak salib. Dokter. Oh, masih ada pasien. Ya, kita hargai profesi Bapak ya. Tapi kalau dari segi kajian-kajian seperti ini, saran saya nggak usah bawa profesi. Banyak kok di sini teman-teman dokter juga dari Islam, kemudian dari Kristen, tapi nggak perlu perkenalkan diri saya adalah dokter. Karena kenapa? Dokter itu adalah titel yang sangat-sangat wow, luar biasa Pak. Nah, kalau berbicara mengenai iman, itu terkadang es batu dikiranya bara api, itu iman Pak. Jadi Iya. jangan dibawa titel dokternya ketika berbicara mengenai iman. Karena nanti nggak enak Guna, pada boleh saya tambahkan sedikit? seprofesinya. Ya, silakan Dinda. Biar saya pertegas lagi, biar langsung kita menggunakan 3 ya. Ibrani sama Aramaik. Kita lihat dalam Aramaiknya. Galatia 3:13 ya. Kita cross check dulu. Galater 3:13. Di situ dikatakan London Meshikho Zabana men lauteto denomusho wahu hawa khilafan lauteto betketiv ger da'it delete kulman demet tala bekasho demet tala bekasho. Bekasyo artinya pohon. 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 Pohon ya? Pohon. Oh. Pohon. Nah, pohon. kita kasih teks pembanding lagi. Teks Berarti pembanding. bukan paracetamol, ibuprofen. Nah, Itulah aku kita bilang tadi. kita kasih teks pembanding yang sama dengan ayat yang saya cross check tadi, ya. Matius 10. Teman sejawat dari tahu. Ibuprofen itu juga penurun panas. Iya. Matius 10:38. Sama, fungsinya sanmol
paracetamol, ibuprofen sama. Matius 10:38 di situ dikatakan wa khul dalo syaqil zaqife wa wate botar lo showeli ya, botar lo showeli. Nah, syaqil kita lihat ya, kita ambil satu teks perbandingan lagi dalam Matius 10:38. Bentar, saya perlihatkan dulu di sini. Matius 10 ya. Matius 10. Biar bagaimanapun kita nggak boleh meninggalkan bahasa Aramaik, karena Yesus nggak pernah Yesus nggak selama hidup nggak ada KTP Yunani kan? Apalagi bernaturalisasi menjadi pemain Yunani, ya kan? Ketika sensus penduduk kan dia bukan ke ini ya. Bukan ke Yunani ya. Nah, ini Zakipe. Bukan ya. Zakipe, Zekaf, salib cross deh, salib. Lip. Ya. Intinya terbukti ya. Intinya bahwa yang tertulis itu adalah salib, tapi originalnya adalah pohon, gitu ya? Pohon. Ya, itu. Ya, itu intinya. Artinya bukan paracetamol, tapi ibuprofen. Iya. Gitu. Jelas? Dua-duanya penurun panas. Iya. Jelas ya? Berarti apa yang dikatakan Gurunda nggak asal ngomong. Bisa kita konfirmasi. Gitu. Pohon dengan salib beda, bro. Beda. Right. Dari kata dan pengucapan saja beda. Right. Selavu, right, pohon, selavu, salib. Selavu, salib. Gitu. Iya. Jadi itu intinya Dinda Waib, bahwa salib di situ tertulis tapi originalnya adalah pohon, gitu. Bagaimana menjawabnya itu? Ya karena paracetamol dengan ibuprofen beda. Gitu. Bukan hanya paracetamol yang bisa menurunkan panas. Silakan Gurunda. Sedikit lagi tadi pernyataan sahabat kita ya, Pak Adi. Ya. Saya nggak nyebut titelnya lagi Pak, karena saya rasa itu tidak relevan dengan iman, cerita iman. Jadi gini, Pak Adi tadi menerangkan tentang Ayub 10. Padahal sebelumnya dia katakan saya mengimani Bible itu sebagai firman Tuhan. Tapi ketika dinyatakan di dalam kitabnya, di dalam kitab Ayub, bahwa manusia itu dikatakan dicurahkan seperti air susu dan dikentalkan seperti keju, dikatakan itu adalah curhatan daripada Nabi Ayub. Artinya bukan firman Tuhan. Lari dari pernyataannya. Kenapa? Karena saya tahu beliau ini pasti paham. Diterangkan di dalam kitab Ayub 10, nomor 10 sampai nomor 11, itu sangat-sangat valid datanya. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ini kalau kita lihat secara data ilmiah, engkau mengenakan kulit, berarti yang dikenakan dulu adalah kulit. Baru kemudian daging. Setelah itu, kemudian diberi tulang dan urat. Iya. Betul. Ini betul. Kalau kita melihat, ya, proses penciptaan, waduh, sangat luar biasa. Iya, betul. Baru saya pahami, baru saya lihat. Ayat berikutnya rupanya, engkau mengenakan aku kulit dan daging kepada aku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Nah, betul, penciptaan ini. Itu dia. Dan dikatakan semua yang ada dalam kitabnya adalah firman Tuhan. Iya. Saya kan tadi sepaham bahwa karena Taurat itu berakhir di Yohanes, jadi saya lagi tidak saya berakhir di situ saja sudah. Kalau tidak percaya ya sudah, tidak perlu kita bahas kan gitu. Ternyata
apa namanya ini lain. Ternyata proses penciptaan ini. Subhanallah. Jadi di situ air mani diumpamakan seperti susu. Kemudian gumpalan darah atau nuf'ah atau zigot diumpamakan dengan keju. Nah, pertanyaannya, apakah benar bentuk zigot itu mirip seperti keju? Yang kita tahu sih mirip lintah, kenyal seperti apa yang pernah kita pelajari di biologi waktu kita SMP gitu. Bukan keju, kalau keju mah kayak apa itu ya? Ya mengeras berarti. Oke, saya kira begitu Bang. Dari saya, mohon maaf kalau saya tiba-tiba masuk. Tadi juga Zion katanya Pak Dokter memang sering cari saya. Dia ngaku tadi sering japri saya, tapi saya nggak ada nomornya beliau. Mungkin di nomor Excel saya kali. Ya, ya. Ya, jadi saya minta maaf teman-teman yang ada di sini, sahabat saya, daeng saya, abang saya. Kalau saya masuk, kemudian ya memotong dialog yang ada. Ya, saya kira terima kasih atas banyak. kesempatan yang diberikan. Kasih.